Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus menunaikan kewajiban kita yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan belajar tentang sebab sujud sahwi. Jadi kapan dan di mana seseorang itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa aja penyebabnya, insyaallah kita pelajari. Ini kita ambil dari kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah karyanya Syekh Salim bin Sumair, ahli fikih dari Yaman, tapi wafatnya di Indonesia. Makamnya ada di Tanah Abang, Syekh Salim bin Sumair. Dan kitab Safinatun Najah ini kan masyhur ya, banyak pesantren, banyak juga majelis yang mempelajarinya. Nah, salah satu yang paling banyak dipelajari itu, artinya kan dari kitab Safinatun Najah itu kan ada syarahnya, ada yang menjelaskan kalimat-kalimat yang di dalam Safinatun Najah. Itu salah satu yang masyhur adalah Kashifatus Saja. Kashifatus Saja itu karyanya Syekh Nawawi Banten. Nah, itu yang masyhur. Nah, kemudian juga yang salah satu yang masyhur ini namanya Nailur Roja. Yang di tangan saya ini Nailur Roja, yaitu Sayyid, karangan Sayyid Ahmad Asy-Syatiri. Jadi banyak di antara kita yang belajar Safinatun Najah itu make syarahnya Syekh Nawawi Banten atau Sayyid Ahmad Asy-Syatiri, begitu. Kita baca, Bapak para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Sebab orang boleh sujud sahwi arba'atun, itu ada 4 perkara. Jadi sujud sahwi dilakukan kalau di dalam sholat kita terjadi 4 perkara, salah satu dari 4 perkara ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sujud sahwi ini hukumnya sunnah, dia bukan kewajiban. Artinya kalau memang sebab-sebab ini terjadi, lalu di ujung sholat kita nggak sujud sahwi, ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah, nggak ada masalah. Cuman dianjurkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib, bukan juga bagian dari rukun sholat. Apa 4 perkara yang membuat kita wajib untuk sujud sahwi, yang membuat kita dianjurkan, disunnahkan sujud sahwi? Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholati, meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 3 jenis gerakan dan ucapan. Pertama ada yang namanya rukun sholat. Yang kedua ada namanya ab'adus sholah. Yang ketiga ada namanya hayatus sholah. Jadi yang pertama rukun. Rukun ini yang tidak boleh tidak dikerjakan, harus ditinggalkan. Jadi kan begini para jemaah yang dirahmati Allah, banyak riwayat tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Tapi dari sekian banyak riwayat itu kan kadang-kadang ada perbedaan.
Di satu riwayat Nabi Muhammad begini, yang riwayat lain Nabi begitu. Tapi dari banyaknya riwayat, ada satu pekerjaan yang semua riwayat tuh mengatakan Nabi Muhammad ngelakuin ini, nggak pernah tinggal begitu. Riwayat ini bilangnya sama, riwayat ini bilangnya juga sama. Contohnya bahwa Nabi Muhammad SAW selalu membuka sholatnya dengan takbiratul ihram. Semua riwayat. Maka kata ulama, takbiratul ihram itu rukun, nggak boleh ditinggal. Tapi ngangkat tangannya tuh nggak masuk rukun sholat. Sebab dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad disebutkan takbir doang, ngangkat tangannya enggak gitu. Maka daripada itu, ngangkat tangan ini bukan artinya ngangkat tangan ini sesuatu yang pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau pernah ditinggal berarti nggak jadi standar sholat ini. Maka masuknya dalam kategori sunnah sholat begitu. Jadi rukun tuh dikumpulin sama ulama, riwayat-riwayat Nabi Muhammad sholat lalu dibagi tiga akhirnya. Ada yang namanya rukun sholat, atau yang biasa juga disebut dengan istilah fardu sholat. Kalau nama fardu ini lebih mantep, sesuai dengan nama bahasanya, karena fardu itu artinya ketetapan yang pasti, enggak boleh enggak begitu, itu namanya fardu. Makanya ada ilmu namanya ilmu faraid. Faraid itu jamak dari faridoh. Faridoh itu artinya ketetapan yang pasti. Jadi ilmu faraid itu ilmu yang membahas tentang ketetapan pasti untuk para ahli waris, namanya faraid, jatah-jatah yang pasti. Nah, dalam banyak riwayat tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat dari rumahnya, di perjalanan, di masjid, itu ada satu gerakan, satu ucapan yang Nabi Muhammad tuh begitu terus, nggak pernah tinggal. Nah, ini namanya cocok dengan sesuatu yang kita sebut fardu, ketetapannya pasti, selalu takbir, kemudian selalu surat Al-Fatihah, lalu selalu ruku, kan begitu, selalu i'tidal. Tapi bacaan rukunya diriwayatkan sih ada bacaan ruku, tapi satu riwayat Nabi Muhammad enggak juga tuh. Ada riwayat di mana Nabi Muhammad nyuruh orang sholat enggak pakai bacaan ruku. Oh, berarti bacaan ruku tuh bukan rukun sholat. Jadi yang rukun itu adalah pekerjaan yang semua riwayat itu menyebutkan itu. Yang semua riwayat menyebutkan itu. Ditambah lagi ada kasus di mana yang ulama sebut dengan istilah al-hadithu al-musi'u sholatuhu, hadis orang yang sholatnya salah. Jadi cerita di mana Nabi Muhammad SAW setelah sholat, dia melihat ada orang di Masjid Nabawi sholatnya tidak benar. Akhirnya beliau datangi orang tersebut. Ketika beliaunya sudah, nih sahabat ini udah assalamualaikum, Nabi Muhammad bilang, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, ente belum sholat, itu namanya gitu. Lalu seorang ini sholat lagi. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad bilang, "Sholli," sholat lagi, ente belum sholat. Akhirnya orang ini sholat 2 kali. Sudah ketiga, apa ini yang ketiga kali? Sampai akhirnya selesai yang ketiga, Nabi Muhammad bilang, "Sholli," sholat lagi, yang tadi belum benar sholatnya. Kata yang sholat itu sahabat Nabi, "Wa ma uhsinu illa hadza ya Rasulullah." Itu sholat yang ketiga tadi udah paling cakep sholat saya ya Rasul. Sudah nggak bisa lagi, itu yang paling bagus gitu. Akhirnya diajarin. Nah, ketika Nabi Muhammad ngajarin, Nabi itu yang kemudian ulama menjadi riwayat pendukung. Oh, ini nih yang merupakan rukun sholat. Jadi Nabi Muhammad ngajarin rukun sholat. Sebab orang ini kan orang kagak tahu nih. Kalau diajarin, apa istilahnya, kalau dia lagi kagak tahu, lalu Nabi Muhammad menyembunyikan ilmu tentang sholat, lalu akhirnya orang ini pulang. Maksud saya begini, ketika udah 3 kali disuruh sholat nggak bener, Nabi Muhammad ngajarin. Lalu Nabi Muhammad ngajarin itu yang rukun-rukun doang. Baca apa takbir, setelah takbir baca surat Al-Fatihah dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat lain bilangnya baca apa aja dari Al-Quran.
kemudian ruku, kemudian i'tidal, lalu sujud. Jadi Nabi Muhammad ngajarin itu yang rukun-rukun doang. Nah, maka apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini, kata ulama, ini yang rukun nih, standar minimal sholat yang ini, gitu. Sebab kalau ini bukan, artinya kalau selain ini ada yang wajib, gitu. Misalnya bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wajib. Nabi Muhammad nggak ngajarin nih sama gediran. Akhirnya karena tidak diajarin ke orang ini keluar Masjid Nabawi, datang waktu sholat, dia di rumahnya sholat, di tempat kerjanya sholat, di sawahnya sholat, sholatnya kan jadi batal terus. Sebab ada sesuatu yang Nabi Muhammad nggak ajarin. Itu berarti orang ini sholatnya terus-terusan batal gara-gara Nabi. Itu kan aib namanya. Maka itu kata ulama, oh nggak boleh begini. Berarti apa yang diajarin oleh Nabi Muhammad ini standar minimal. Ini yang namanya rukun. Selain itu masuk dalam kategori sunnah sholat. Begitu. Sunnah sholat, sunnahnya ada yang abad, ada yang hayat. Ntar kita jelasin. Itu yang dimaksud dengan rukun sholat, standar minimal. Jadi semua riwayat menyebutkan itu. Lalu ada kasus di mana orang sholatnya salah dan Nabi Muhammad ngajarin. Waktu ngajarin itu doang yang diajarin tuh. Baca Fatihah, habis itu ruku, nggak disuruh baca. Habis itu i'tidal, lalu kemudian tasyahud. Kalau tasyahud diajarin, disuruh, maka tasyahud masuk dalam kategori rukun, tasyahud akhir begitu. Itu namanya rukun sholat. Nah, ada yang namanya ab'ad. Ab'ad itu sunnah sholat, dia bukan rukun sholat. Kalau ditinggalin sholatnya tetap sah begitu. Cuman satu riwayat Nabi Muhammad ganti itu ab'ad, sunnah ab'ad, pakai sujud sahwi. Contohnya tahiyat awal, rakaat yang sholatnya 4, tahiyat awal tuh, itu ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu di ujung sholat Nabi Muhammad pakai sujud sahwi, begitu. Tapi di riwayat lain Nabi Muhammad diriwayatkan kagak baca doa iftitah, nggak pernah juga diriwayatkan nggak baca doa di antara dua sujud, tapi nggak diganti sujud sahwi, begitu. Berarti ada selain rukun sunnah, itu ada sunnah yang ditinggal oleh Nabi Muhammad sujud sahwi, tapi ada sunnah yang ditinggal sama Nabi Muhammad nggak diganti sujud sahwi. Berarti sunnahnya ada dua nih. Ada yang namanya sunnah ab'ad, gitu, sunnah ab'ad yang ditinggal sujud sahwi, tapi ada sunnah hayat yang kalau ditinggal kagak napa-napa, begitu. Jadi yang bedain bukan kita, emang Nabi Muhammad begitu. Kenapa ini tahiyat awal ditinggal sujud sahwi enggak kita masukin rukun aja? Sebab kalau rukun ditinggal sholatnya kagak sah. Tapi Nabi Muhammad tetap sholatnya sah, cuman ditambal pakai sujud sahwi. Berarti ini bukan kategori rukun. Sebab kalau rukun tuh menjadi standar sah apa enggak sholat. Sebagaimana orang yang salah sholatnya tuh 3 kali dia sholat disalahin, kan begitu. Bukan gara-gara ada sunnah ab'ad yang ditinggal, tapi karena ada rukun yang ditinggal. Makanya kalau rukun ditinggal nggak bisa ditambal sujud sahwi. Jadi sujud sahwi yang pertama sebabnya meninggalkan sunnah ab'ad. Apa aja sunnah ab'ad itu? Sunnah ab'ad itu pertama duduk duduk tasyahud awal. Kemudian tasyahud awal. Jadi duduk sama bacanya dibedain. Kemudian yang ketiga kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i kunut subuh dan juga kunut witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat baca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir tuh sunnah ab'ad. Jadi kalau kita tahiyat akhir tuh setelah baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, beres di situ tuh. Allahumma sholli ala Muhammad, udah sholat udah beres tuh. Langsung assalamualaikum sah tuh, nggak ada masalah. Tapi dianjurkan untuk menambah sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi ditambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, wa ala ali Muhammad ini hukumnya sunnah ab'ad. Begitu. Itu apa namanya sunnah ab'ad. Jadi yang pertama apa tadi sunnah ab'ad itu? Duduk tahiyat awal.
yang kedua baca tahiyat awal, yang ketiga kunut, yang keempat sholawat kepada keluarga Nabi, dan yang kelima sholawat kepada Nabi di tahiyat awal. Jadi tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Yang namanya tahiyat kan cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, beres tuh. Setelah itu salawat tuh bukan bagian dari tasyahud. Jadi tasyahud itu cuma 4 bacaannya. At-tahiyatul, kemudian assalamu alayka, kemudian assalamu alayna, syahadat, asyhad. Nih tasyahud nih 4 nih. Maka kalau 4 ini kagak dibaca, kurang 1, sholatnya kagak sah. Emang rukunnya begitu. Nah, di luar 4 ini, di luar tasyahud, ada namanya sholawat. Nah, kalau sholawat di tahiyat akhir, hukumnya harus rukun itu. Sholawat Nabi di tahiyat akhir tuh harus. Tapi kalau di tahiyat awal, sholawat Nabi itu hukumnya sunnah ab'ad gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir hukumnya rukun, harus dibaca, nggak boleh enggak begitu. Nah, kalau ada sunnah ab'ad yang ditinggal, maka dianjurkan di akhir sholat sujud sahwi. Di akhir sholat dianjurkan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, asani, penyebab sujud sahwi yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, yaitu melakukan pembatal, bukan ya, artinya melakukan sesuatu yang kalau dikerjakan sengaja membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan sholat kalau dikerjainnya dalam keadaan lupa. Dan dia melakukannya dalam keadaan lupa, artinya tidak sengaja, maka dianjurkan sujud sahwi. Apa contohnya pekerjaan yang kalau sengaja batal, kalau kagak sengaja nggak batal? Ka'aklil qalil, seperti makan sedikit. Jadi masih ada sisa di mulut, eres-eresan tuh begitu. Sengaja ditelan, nggak sengaja begitu. Kalau sengaja batal, nggak sengaja ketelan. Niatnya mau mau ngeludah. Kan kalau dalam sholat ngeludah kan boleh. Asal jangan lagi sholat berjamaah di masjid. Ya sebenarnya ngeludahnya di masjid juga boleh, cuman ditadangin pakai sorban begitu. Jadi ngeludah di dalam sholat boleh. Justru kan itu diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Kalau lagi sholat kemudian rasanya ada yang gangguin, setan tuh bikin macem-macem, ganggu pikiran. Kan kata Nabi Muhammad, falyafsuk an shimalihi salasan, maka dia ngeludah aja 3 kali ke samping kirinya gitu. Nah, itu ngeludah ke samping kiri itu jangan dipahami samping kiri kita ludahin, jangan gitu. Kalau sholatnya sendiri di rumah iya, sholat sendiri di masjid juga iya. Tapi kan dulu, zaman dulu Nabi Muhammad itu Nabawi itu zaman dulu emang alasnya tanah. Jadi kalau ngeludah tinggal digesek-gesek aja pakai kaki, beres urusan. Tapi ulama tidak membatalkan, jadi ngeludah tetap dibolehkan. Lalu gimana nih kalau masih ada sisa makanan? Bawa sapu tangan aja atau pakai sorban gitu, diludahin ke sorban. Nanti sorbannya najis. Enggak, sisa makanan bukan najis. Yang namanya najis itu makanan yang sudah masuk ke lambung lalu keluar lagi, namanya muntah, itu najis. Tapi kalau sisa makanan mah enggak najis. Ludah kagak najis, air liur bukan najis begitu. Jadi kalau memang masih ada sisa makanan, pakai sorban atau pakai sapu tangan atau pakai tangan juga nggak apa-apa. Kemudian kantongin gitu, atau kantong celana, habis itu beres urusan begitu. Nah, kalau mau ngeludah enggak sengaja rupanya ketelan misalnya begitu, ada sisa makanan, mau ngeludah enggak sengaja ketelan, maka orang seperti ini dianjurkan sujud sahwi karena nelennya enggak sengaja. Kecuali emang disengajain begitu, emang sengaja disisain buat sholat begitu, itu batal sholatnya.
nanggung ya, pengen dihabisin udah azan gitu, mau ngabisin takut ketinggalan, disisain dalam. Jadi kalau itu ngerjainnya tidak sengaja, maka sholat tapi dianjurkan sujud sahwi. Apalagi yang kalau dikerjain sengaja batal, tidak sengaja tidak batal dan dianjurkan sujud sahwi, al-kalamul qalil, yaitu pebicara, ngomong yang sedikit. Jadi ngomong itu membatalkan sholat kalau sengaja. Ngomong di luar bacaan sholat begitu, itu batalin sholat kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka ini hukumnya tidak batal sholat, tapi dianjurkan sujud sahwi. Cuman syaratnya ngomongnya juga tidak banyak, ngomongnya sedikit. Jadi apa, misalnya orang lagi sholat subuh, habis ruku, bangun dari ruku, i'tidal sami Allah liman hamidah, pinggangnya bunyi misalnya, keretak gitu. Refleks tuh mulutnya, aduh, jadi aduh tuh keluar nggak sengaja, tiba-tiba refleks, itu tidak batal sholatnya, sebab kalimat yang keluar tuh tidak sengaja dan kalimatnya sedikit. Berapa nih standar sedikit? Ada namanya Dr. Mustafa Al-Bugho, orang Suriah. Beliau dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami, Al-Fiqhul Manhaji, beliau bilang kalimat sedikit itu kalimat atau kata yang terdiri dari 6 huruf itu namanya sedikit. Lebih dari 6 huruf itu jatuhnya banyak begitu. Nah kan karena yang nulis orang Arab begitu ya, dan mereka kan nggak ngomong Latin, nggak kayak kita orang Indonesia kan ngomong Latin. Jadi struktur huruf Arab sama Latin itu kan beda kan ya. Satu huruf Arab itu qi begitu, itu udah memberikan makna, udah ada artinya. Tapi kalau kita yang pakai huruf Latin ini, satu huruf A itu kagak ada artinya. Maka saya tegesin nih, 6 huruf ini maksudnya 6 huruf yang punya makna, atau maksudnya 6 kata, atau bagaimana? Waktu itu kan saya masih ngaji sama Dr. Syekh Ahmad Za'atari. Syekh Ahmad Za'atari orangnya masih hidup sekarang, jadi mufti Suriah, Dewan Fatwa Suriah. Ngaji online selama waktu itu hampir beberapa tahun. Kemudian saya negesin, ini yang maksudnya perkataan sedikit dan jumlahnya 6 huruf, ini 6 huruf apa begitu. Beliau mengatakan 6 huruf yang dipakai untuk berbicara oleh orang yang sedang sholat tadi. Jadi kalau yang sedang sholat itu orang Arab, ya 6 huruf Arab. Kalau yang lagi sholat itu orang Indonesia, 6 huruf itu 6 huruf bahasa ibu mereka, bahasa Latin, huruf gitu. Jadi kalau seperti itu berarti 6 huruf itu 6 huruf benar, yaitu 6 huruf A, B, C, D, E, F tuh. Maka kalau lagi sholat subuh, bangun dari ruku, ngerentek, dia bunyi itu mulutnya aduh, itu aduh tuh masih 4 huruf tuh, A, D, U, H, aduh gitu. Tapi kalau aduhnya nambah, aduh pinggang gua sakit lagi, itu udah banyak tuh, itu udah lebih dari 6 huruf. Sebab kalau tidak ada batasan sedikit, kalau tidak dibatasi, akhirnya orang meremehkan sakralitas sholat. Yang namanya sholat itu kan sakral, tidak boleh berbicara kecuali yang diizinkan oleh syariat, kan begitu. Dan syariat mentoleransi adanya kealpaan, tapi yang ditoleransi itu yang sedikit itu 6. Kalau nggak dibatasin, akhirnya orang jadi sembarangan begitu. Makanya 6 huruf itu jadi, dan ini wajar, sebagaimana orang kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa itu kan syariat mentoleransi ada yang lupa, makan lupa, minum lupa itu ada. Tapi syaratnya kan makannya sedikit. Kalau makan banyak tuh kan nggak cocok sama lupa, begitu. Nggak cocok. Makannya udah sepiring penuh lagi, tambah es buah, minumnya jus. Tahu-tahu udah segitu banyak baru bilang lupa tuh kan nggak cocok itu. Nggak cocok kan, nggak masuk akal tuh. Makanya disyaratkan lupa, tidak sengaja. Ngomong juga sama. Ngomong aduh di dalam sholat itu orang juga udah was-was itu.
maka kalau ditambahin lagi berarti dia tidak sedang lupa, tapi sengaja menambahin kalimat yang awalnya lupa tadi, begitu. Jadi harus dibatasin, batasannya 6 huruf. Nah, kalimat yang sedikit itu tidak batal sholat, tapi dianjurkan sujud sahwi, gitu. Jadi keluar tuh kalimat. Atau misal lagi sholat, kaget misalnya, gitu. Itu 2 huruf tuh. Kecuali kalau di WhatsApp haknya bisa banyak tuh, haknya ada 3 kali kan gitu. Gitu. Tapi umumnya tuh kalau di transkrip ke tulisan tuh 2 huruf, gitu. Itu bacaan di luar sholat. Sengaja tidak sengaja dan sedikit. Kalau sengaja mah biarpun sedikit batal, begitu. Ini lagi sholat nih, begitu. Kemudian orang di sampingnya kurang rapat gitu. Dia sweet, woi, gitu. Tuh woi sedikit tuh, cuman 3 huruf tuh. WOI doang kan ya. Cuman sengaja begitu ya, batal sholat. Woi, lagi sholat pakai woi. Itu sholatnya batal sebab sengaja. Nah, yang tidak batal tuh yang tidak sengaja sedikit. Nah, tapi karena tidak batal, sudah melakukan bacaan di luar sholat, dianjurkan sujud sahwi. Itu sebab yang kedua. Jadi yang pertama sebabnya meninggalkan sunnah ab'ad, yang kedua melakukan pembatal sholat, yang kalau dilakukan sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal sedikit. Jadi melakukan pembatal sholat dalam keadaan tidak sengaja atau lupa, begitu. Nah, yang tidak yang tadi itu sengaja batal, tidak sengaja tidak batal tuh memang hanya ucapan aja. Kalau gerakan tuh tidak ada seperti itu. Kalau gerakan tuh pokoknya selama gerakan itu di luar sholat, begitu, bukan gerakan sholat, dan dilakukan 3 kali berturut-turut, sholatnya batal, kan begitu. Ini kalau ucapan tuh ada toleransi sengaja tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, naqlu, nanti kita jelasin gimana sujud sahwinya di akhir sholat. Yang ketiga, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallih. Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli, meninggalkan memindahkan rukun bacaan bukan pada tempatnya. Rukun bacaan itu kan ada 5. Pertama takbiratul ihram, yang kedua surat al-fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat sholawat nabi di tahiyat akhir, yang kelima salam. Nah, kalau takbir sama salam kagak boleh pindah, harus tetap di situ. Kalau di tengah-tengah dia ngucapin salam, sholatnya otomatis batal. Ini yang 3 ini yang mungkin ketuker nih. Kadang orang al-fatihah kan tepatnya berdiri, tapi pas lagi duduk di antara 2 sujud dia tiba-tiba baca fatihah, gitu. Atau lagi duduk duduk antara 2 sujud, yang dia baca malah tahiyat. Itu kan bukan tempatnya. Tahiyat akhir kan tempatnya duduk terakhir. Atau dia baca sholawat nabi ketika lagi i'tidal, itu kan bukan tempatnya itu. Nah, maka memindahkan rukun bacaan bukan pada tempatnya, sholatnya nggak batal. Sholatnya nggak batal. Sebab tidak ada gerakan yang merusak gerakan sholat. Yang kepindah tuh bacaannya. Maka karena ini bacaan bukan pada tempatnya, sholatnya tidak batal sebab tidak ada gerakan yang merusak urutan sholat, tapi dianjurkan sujud sahwi. Berdiri mestinya baca fatihah, tiba-tiba dia at-tahiyatul mubarakat, misalnya begitu. Atau lagi duduk terakhir, misal harusnya baca tahiyat, tapi tiba-tiba baca alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Itu memindahkan rukun bacaan. Nah, kalau rukun kalau bacaan sunnah yang ketukar-tukar nggak ada masalah. Bacaan sunnah ketukar, misalnya ruku itu kan sunnahnya subhana rabbiyal azim, tapi kemudian dia bacanya subhana rabbiyal a'la, nggak ada masalah. Sujud bacanya subhana rabbiyal a'la, sunnahnya kan begitu, tapi kemudian bacanya subhana rabbiyal azim, nggak ada masalah.
tidak ada masalah itu, sebab itu bukan rukun sholat. Begitu. Itu yang ketiga, memindahkan rukun bacaan selain takbir sama salam. Kalau salam nggak boleh nggak boleh salah, artinya tidak boleh kemudian lagi di tengah-tengah berdiri dia ngucapin salam tuh nggak boleh. Kemudian yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadati, mengerjakan rukun gerakan karena sebab ragu-ragu, melakukan gerakan rukun sebab ragu-ragu. Ini ragu-ragu bisa ragu-ragu rakaat, bisa ragu-ragu tentang gerakan yang belum dikerjain. Ini contoh, ragu-ragu karena ada rukun yang dia rasa ditinggal. Misalnya dia sholatnya sendiri, misalnya sholat sendiri di rumah, Allahu Akbar, kemudian dia tidak baca Fatihah, dia langsung baca misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, begitu. Setelah itu kan dia ruku, Allahu Akbar, ruku, kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah setelah i'tidal dia baru ingat, gue belum baca Fatihah tadi. Fatihah kan rukun tuh, nggak bisa ditinggal. Maka orang kalau seperti ini hukumnya gimana? Hukumnya langsung berdiri kayak biasa. Karena udah berdiri, udah tinggal bersedekap, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Jadi rukun yang ketinggalan ketika dia ingat, dia balik ke tempat rukun tadi. Kalau ada rukun yang ketinggalan, dia balik ke tempat rukun yang tadi. Habis baca Al-Fatihah, dia baca surat An-Nas, habis baca An-Nas, Allahu Akbarnya langsung sujud. Duduk di antara dua sujud, dia tadi gue belum ruku, langsung balik ke ruku. Kalau sholat sendiri, ada rukun yang ketinggalan, ingat ada yang ketinggalan, balik ke tempat rukun tadi. Nah kalau dia balik ke tempat rukun yang tadi tuh, misalnya tadi dia baca Fatihah lagi, padahal tadi dia udah ruku, udah i'tidal, berarti kan setelah baca Fatihah dia ngelakuin ruku lagi. Berarti kan dia melakukan rukun tambahan sebab ada keraguan-raguan. Yang kayak gini sujud sahwi. Sholatnya nggak usah dibatalin, nggak usah keluar sholat. Sholatnya tidak batal, kemudian nanti di ujung sholat sujud sahwi. Kalau sholatnya sendiri begitu, kalau sholatnya sendiri. Jadi ini kita lagi ngomongin ragu-ragu meninggalkan gerakan rukun, meninggalkan gerakan. Tadi duduk di antara dua sujud, dia baru ingat, gue belum ruku, langsung berdiri posisi ruku, balik ke tempat yang tadi. Habis itu terus ngerjain sebagaimana sesuai. Nah kalau sudah begitu sujud sahwi. Kalau sendiri, tapi kalau sholatnya berjamaah, setelah biasanya kalau berjamaah itu nih, kalau dalam mazhab Syafi'i biasa yang sering ditinggal surat Al-Fatihah. Jadi pas bangun rakaat kedua dia baru ingat, tadi rakaat pertama, atau jangan pas bangun, pas ruku dia baru ingat, gue belum baca Fatihah tadi. Maka kalau dia sholat berjamaah jangan berdiri, jangan balik ke berdiri. Kalau balik berdiri jadi rusak gerakan sholatnya bersama imam. Diikutin terus gerakan imam, cuman rokaat yang tadi itu kagak dihitung satu rokaat, sebab ada rukun yang tidak dikerjakan. Akhirnya nanti ketika imam assalamualaikum, dia berdiri satu rokaat lagi, sebab yang rokaat pertama dia tidak baca Fatihah, begitu. Nah setelah itu dia sujud sahwi. Begitu. Itu ragu-ragu melakukan tambahan gerakan sebab ragu-ragu akan gerakan tadi. Nah yang kedua, sujud sahwi ini masih bagian yang keempat, yaitu melakukan rukun tambahan sebab ragu-ragu jumlah rakaat. Jadi rakaatnya dia ragu, pas dia bangun dia ragu, ini 2 apa 3. Maka kalau ragu-ragu seperti itu, dia ambil yang paling sedikit. Kalau paling sedikit kan tidak diragukan. Pas dia bangun dia ragu, ini 2 apa 3 ya.
Kalau 2 sih kayaknya iya, sebab memang tidak ada keraguan. Yang dia diragu-ragukan 3. Ini udah 3 apa masih 2? Maka yang 3 itu ditinggal, dia berdiri di jumlah yang paling sedikit begitu. Nah, kalau udah seperti itu, di akhirnya sujud sahwi. Nah, itu 4 penyebab orang sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua, melakukan pembatal sholat tanpa sengaja. Yang ketiga, memindahkan rukun sholat, memindahkan rukun bacaan sholat bukan pada tempatnya. Yang keempat, melakukan tambahan gerakan rukun sebab ragu-ragu. Ini 4 penyebab orang sujud sahwi. Lalu sujud sahwinya di mana Ustaz? Sebelum salam atau sesudah salam? Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang namanya sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Apapun penyebabnya, sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi beres beres tahiyat tuh, at-tahiyatul mubarakatuh, terus beres nih, fil alamina innaka hamidum majid, begitu. Dan sunnahnya begitu. Kalau memang dianjurkan sujud sahwi, sunnahnya juga bagaimana sih? Nah, ini kalau memang dianjurkan sujud sahwi, ruku posisi duduknya juga begini. Ini kita tahu nih tadi lupa tahiyat awal, maka anjurannya kan sujud sahwi. Maka kalau tahu sudah akan sujud sahwi, tahiyat akhirnya jangan begini. Tahiyat akhirnya sunnahnya begini, gitu. Kayak tahiyat awal. Setelah baca tasyahud semuanya, fil alamina innaka hamidum majid, dia sujud untuk sujud sahwi. Allahu akbar, gitu. Allahu akbar. 2 kali sujudnya, sujud sahwi sujud 2 kali. Allahu akbar. Nah, baru duduk. Setelah duduk ya sujud yang kedua, duduknya seperti tahiyat akhir. Karena tahiyatnya udah baca, nggak perlu baca lagi, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Nah, ketika sujud sahwi itu yang dibaca apa? Tidak ada keharusan membaca apapun. Tapi kalau mau baca, dianjurkan baca tasbih. Jadi pokoknya di dalam sholat itu yang namanya sujud, tasbih semua bacanya. Tasbihnya gimana? Subhanallah boleh, subhana rabbiyal a'la boleh, subhana rabbiyal azim boleh. Cuman ada bacaan yang sesuai dengan kondisi orang yang lupa itu, kata ulama, subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi ini bacaan tasbih yang cocok sama sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Ini kan cocok nih sama kondisi orang yang sujud sahwi. Maka kata ulama, sunnah dianjurkan baca tasbih itu, subhana man la yanamu wa la yasu. Lalu ketika duduknya, duduk di antara 2 sujud sahwi, ya nggak baca apa-apa. Tapi diwajibkan, diharuskan tumakninah, sekedar tumakninah. Tumakninah itu sekitar bacaan subhanallah. Jadi di sujudnya subhana man la yanamu wa la yasu, kemudian Allahu akbar, tunggu sebentar, kira-kira subhanallah, subhanallah, udah, kemudian duduk ke sujud lagi, Allahu akbar, duduk, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, begitu. Itu sujud sahwi, semuanya di di sebelum salam. Kalau udah kelanjur salam, harus mestinya sujud sahwi itu sunnah, karena sebab ada sunnah abad yang ditinggalin. Tapi kemudian lupa, akhirnya habis fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah lewat itu sunnah sujud sahwi. Jadi tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Ada pandangan ulama lain dari madhab Imam Ahmad bin Hambal, sujud sahwinya itu di belakang salam, beres salam, begitu. Ya, tapi itu tadi, bahwa pandangan tentang sujud sahwi itu di mana posisinya memang jadi perbedaan pandangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebelum salam semuanya, begitu. Itu tentang sujud sujud sahwi. Bacaannya baca tasbih aja.
baca tasbih. Dan sujud sahwi hanya dilakukan di dalam sholat. Di luar sholat nggak ada sujud sahwi. Yang ada di luar sholat itu ada namanya sujud mutlak dengan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Kapan waktu nanti kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Ini azan dulu, nanti setelah azan kita buka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watan siratal qa'imati sayyidina Muhammadan al-sanadil وشرف الدرجة العالية رفيع بث مقام محمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tentang apa yang tadi kita pelajari. Kalaupun di luar tentang apa yang tadi dipelajari pun tidak ada masalah. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama mengenai sujud sahwi tadi Pak Ustaz. Kan ada 4 penyebab macam gitu ya. Ya. Tapi katakanlah seandainya saya ini sebagai imam Pak Ustaz. Terus ada makanan tadi itu kan berdoa. Ya. Yang sebenarnya dia pasti akan sahwi Pak. Ya. Pada saat terakhir sebelum baca salam, kan kita ini berimam banyak, apakah ikut jamaah juga nanti harus ikut juga sujud sahwi seperti itu Pak? Yang pertama. Jadi imam terus ada makanan yang nggak sengaja ketelen gitu. Artinya kita kan harus sujud sahwi ya Pak? Ya. Nah pertanyaan saya itu apakah jamaahnya juga harus ikut sujud sahwi juga? Terus yang kedua, kalau ini mengenai surat sajadah Pak Ustaz. Surat as-sajadah. Pasti kita lakukan juga pasti sujud sahwi ya Pak Ustaz. Sujud ayat sajadah maksud saya. Sujud tilawah. Ya seperti itu sujud tilawah. Apakah sama metode juga seperti itu Pak Ustaz? Itu aja. Ya itu dari dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga lupa itu. Nah yang pertama 3 lupa. Yang pertama soal imam. Kan dari 4 penyebab tadi itu, 4 penyebab sujud sahwi. Pertama meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua melakukan pembatal sholat tidak sengaja, salah satunya makan sedikit atau berbicara sedikit. Yang ketiga memindahkan rukun bacaan. Yang keempat adalah mengerjakan tambahan rukun sebab keraguan-raguan. Nah, sujud sahwi itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, dan ini pandangan jumhur ulama, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Artinya penyebab-penyebab tadi terjadi, kemudian secara sadar kita tidak sujud sahwi pun sholat tidak ada masalah, sholatnya sah. Sebab sujud sahwi itu hukumnya sunnah, begitu. Kalau kemudian kita jadi imam, penyebab sujud sahwinya makmum nggak tahu, kan makan sedikit tuh makmum nggak tahu, nggak lihat, gitu. Kalau makmum tidak tahu, makmum tidak lihat, kemudian ujuk-ujuk kita sujud sahwi, gitu. Itu kan jadinya fitnah tuh, jadi omongan, gitu. Maka untung sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya udahlah, nggak usah sujud sahwi, toh hukumnya sunnah. Karena kalau kita sujud sahwi malah jadi fitnah, akhirnya jadi omongan gitu. Orang kagak napa-napa kan begitu, kata makmum kagak napa-napa, napa sujud sahwi ini kan begitu. Maka itu kalau penyebabnya tidak diketahui oleh makmum dalam sholat berjamaah, maka sebaiknya tidak usah sujud sahwi untuk menghindari adanya fitnah, jadi omongan begitu. Jadi kalau sholat berjamaah gitu ya, kalau sholat sendiri kan sujud sahwi nggak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah, sujud sahwinya dilakukan pada penyebab-penyebab yang makmum tahu begitu, supaya makmum pun jadi nggak bingung.
mestinya salam, toto sujud sahwi, kan bingung juga tuh makmum kan gitu. Dia mau ikut takut nambah gerakan gitu, kagak ikut dia makmum, dia bingung juga kan gitu. Maka kalau jadi imam, pastikan sujud sahwi itu karena sebab yang zahir terlihat oleh makmum begitu. Kemudian yang kedua soal, lupa tuh saya nomor 2. Sujud tilawah. Sujud tilawah sama sujud sahwi beda. Kalau sujud sahwi kan penyebabnya kealpaan di dalam gerakan yang bukan rukun sholat, di dalam sholat. Tapi kalau sujud tilawah itu sebabnya adalah membaca bacaan ayat sajadah yang di dalam Al-Quran tuh kalau kata mazhab Syafi'i jumlahnya ada 14. Salah satunya di ayat sajadah, ayat keberapa? Ayat 15 ya? Ya, ayat ke-15 dalam surat As-Sajadah. Kalau di ayat sujud tilawah itu di dalam sama di luar sholat beda. Kalau di dalam sholatnya begini, kita yang paling dekat sama kita tuh bacaan ayat sajadah tuh wasjud waqtarib, surat Iqra. Ini lagi sholat nih, Allahu Akbar, kemudian lewat nih bacaan ayat sajadah wasjud waqtarib, langsung sujud, Allahu Akbar, kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar, terusin bacaan. Kalau di dalam sholat begitu. Itu kalau di dalam, dan kan wasjud waqtarib itu kan ujung surat kan ya. Walaupun dia di ujung surat, tetap kalau dia melakukan sujud tilawah, anjurannya terusin bacaan dulu. Dia pindah ke surat yang lain. Jadi jangan sampai habis sujud tilawah dia kagak berdiri lagi begitu. Jangan, harus tetap berdiri lagi. Itu kalau di dalam sholat. Jadi cuman sujud aja lalu terusin bacaan. Kalau di luar sholat teknisnya beda. Kalau di luar sholat tuh ketika kita baca, misalnya baca Al-Quran, ketemu nih ayat sajadah, tutup Al-Qurannya dulu, entah kita kantongin atau kita taruh begitu. Kemudian posisinya boleh berdiri, boleh duduk. Kita takbiratul ihram dulu, takbiratul ihram, karena kita ingin masuk kepada ritual sujud. Allah. Nah, ketika takbir tuh niatnya ini takbir untuk sujud tilawah gitu. Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Sujud tilawah. Sekali aja sujud tilawah. Kemudian Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita terusin bacanya. Itu di luar sholat. Sebab dalam pandangan mazhab Syafi'i yang namanya sujud itu walaupun di luar sholat ngikutin hukum sholat. Jadi ada takbiratul ihramnya, ada salamnya. Nah, karena ngikutin hukum sholat, orang yang lagi baca itu atau yang dengar kan sunnahnya kalau di luar sholat, yang dengar sama yang baca sunnah juga sujud tilawah. Itu harus dalam keadaan sudah berwudu, suci, tidak berhadas, kemudian dia menutup aurat dan sujudnya menghadap ke kiblat. Gitu sujudnya ngadep. Jadi kalau dia bacanya begini, dia balik badan dulu ngadep ke kiblat buat sujud. Gitu. Itu juga terjadi pada sujud syukur. Dapat telepon dari anak katanya dia lulus, senang kita gembira dengan kabar tersebut. Kalau dalam keadaan wudu, langsung takbiratul ihram, lagi duduk juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu jadi sujud syukur sama sujud tilawah di luar sholat itu ngikutin hukum sholat. Jadi ada takbiratul ihramnya, kemudian akhirnya salam. Begitu. Itu di luar sholat. Tapi yang di dalam sholat tuh hanya sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud syukur tidak boleh di dalam sholat begitu. Ya kalau mau sujud syukur beres sholat, beres sholat, assalamualaikum dia sujud syukur begitu. Oke? Ada lagi? Ini yang ini nih, Bapak aja udah. Ini yang ini. Yang mana lagi?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalnya salah membaca berniat untuk sholat, saya mau sholat asar tapi niatnya dalam hati itu sholat duhur. Ya. Terus kemudian saya dengar ada yang mengatakan bahwa jangan mudah untuk membatalkan sholat. Nah. Karena tadi saya udah begitu mau masuk Al-Fatihah, wah tadi kayaknya sholatnya salah gitu, saya batalin gitu kan. Ya. Saya ulang lagi, itu boleh? Kalau salah niat, ya sholatnya juga salah. Artinya jangan diterusin, ulangin niatnya. Sebab dia standar apa namanya? Kalau memang urusan jangan mudah batal sholat, benar. Kalau sholatnya benar gitu ya, nggak ada apa-apa batalin, nggak boleh gitu, terusin sholatnya. Tapi kalau emang dari awal niatnya salah, sebab kan yang dihitung di dalam niat tuh hatinya. Hatinya bilangnya zohor, padahal sholatnya asar, berarti kan niatnya salah, maka diulang sholatnya gitu. Kalau terjadi di tengah-tengah sholat ya batalin, memang udah dari awal udah nggak benar, udah batal sholatnya gitu. Kalau udah beres sholat Ustaz, kalau udah beres sholat, sholatnya diulang. Sebab itu kan rukun itu yang membuat kita masuk ke dalam sholat itu yaitu. Maka kalau niatnya salah, sholatnya pun keliru gitu ya. Jadi harus diulang. Kalau soal niat harus diulang gitu. Oke? Ada lagi? Mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi Ustaz bilang kalau niatnya dalam hati udah salah tapi lewatnya ini itu katanya. Tapi kalau katanya yang salah tapi niatnya kalau kan ada orang yang niatnya diucapin sebelum takbir tuh dia ngucapin usolli fardhu. Kalau ada perbedaan antara hati dan mulut, yang dihitung tuh hati. Jadi mulut yang ngucapin salah tuh nggak ada masalah selama hatinya benar ngucapinnya gitu. Jadi kalau terjadi perbedaan antara mulut dan hati, yang dihitung tuh yang di hati gitu. Jadi hatinya bilang zohor, ini mulutnya keceplosan asar misalnya, nggak ada masalah sebab yang dihitung hati. Hatinya bilang 4 rakaat, mulutnya keceplosan 3 rakaat, nggak dihitung tuh apa yang disebut sama mulut. Jadi yang disebut apa yang ada di dalam hati. Sebab standar niat tuh adanya di hati begitu. Oke? Udah belum? Ada lagi nih, nggak apa-apa, monggo nih. Satu lagi ayo. Terakhir. Pertanyaan sederhana Pak Ustaz. Kalau kita lagi sholat, ternyata ada tamu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Gimana cara kita menjawab? Karena kalau lebih dari 6 huruf, berarti kan puasanya batal. Sholatnya dibatalkan Pak Ustaz. Dulu ada riwayat tuh Nabi Muhammad SAW lagi di masjid begitu, kemudian ada orang yang masuk ke dalam masjid kemudian memberikan salam kepada Nabi. Cuman karena Nabi Muhammad kelihatan, orang yang salam juga ngelihat, Nabi Muhammad tuh ngangkat tangan. Dia lagi sholat tuh kemudian ngangkat tangan. Maka kata ulama, kalau tamunya ngelihat kita lagi sholat, angkat tangan aja. Yang jadi masalah kalau tamunya nggak lihat kita lagi sholat begitu. Ada riwayat yang diperdebatkan oleh ulama bahwa dulu Nabi Muhammad pernah sholat di rumah kemudian didatangi oleh Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali datang kemudian ngasih salam, ini riwayatnya masih diperdebatkan. Kata Sayyidina Ali ngasih salam, kemudian Nabi Muhammad ya tanahna itu apa? Kalau Indonesia bedehem. Gitu. Nah, cuman masalahnya bedehem itu termasuk bagian dari kalam. Makanya kalam bedehem ini diperdebatkan oleh ulama. Apakah bedehem itu termasuk sesuatu yang dibolehkan, bukan termasuk kalam atau tidak gitu. Tapi yang mu'tamad bedehem itu kalam. Itu nggak boleh keluar di dalam sholat. Artinya riwayat ini nih karena riwayatnya memang diperdebatkan maka tidak diterima. Sebab yang namanya bedehem itu termasuk bagian dari kalam. Kalam itu kan ngeluarin huruf. Kemudian bagaimana kalau nggak kelihatan Ustaz? Maka yang paling sederhana itu mengeraskan bacaan sholatnya.
Kalau sholatnya maghrib ya dikerasin bacaan Fatihahnya. Kalau yang lagi zuhur asar ya dikerasin perpindahan rukunnya, Allahu Akbar gitu. Nah ini juga tamunya mesti tahu begitu ya, bahwa jangan sampai juga tamunya bingung dia. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Hajinya langsung sami Allahu liman hamidah gitu. Pak ini tamunya Pak Haji masa salam jawabnya sami Allahu liman hamidah gitu. Akhirnya dia salam lagi, Assalamualaikum Pak Haji, Allahu Akbar. Makin bingung tamunya nih, Pak Haji ngaji di mana sih ini, salam kagak dijawab-jawab gitu. Jadi yang paling mungkin tuh dikeraskan bacaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.